Di sudut kecil Himalaya, tersembunyi sebuah negara mungil yang nyaris tak pernah muncul di berita perang, bursa saham, atau konflik global. Namanya Bhutan. Negara ini tidak terkenal karena kekuatan militer, kekayaan alam, atau teknologi canggih. Tapi justru karena satu hal yang paling sulit dicapai oleh banyak negara modern, kebahagiaan. Sementara hampir semua negara di dunia berlomba mengejar angka produk domestik bruto setinggi mungkin, Bhutan memilih jalan yang berbeda. Mereka tidak sibuk membanggakan pabrik, gedung pencakar langit, atau startup unicorn. Sejak tahun 1972, Bhutan menetapkan satu ukuran yang jauh lebih penting dari uang, gross national happiness, atau indeks kebahagiaan nasional. Apa artinya? Bhutan percaya bahwa tujuan akhir dari pembangunan bukan sekadar menjadi kaya, tetapi membuat rakyatnya bahagia secara menyeluruh, secara emosional, spiritual, sosial, dan lingkungan. Mereka mengukur kebahagiaan berdasarkan 9 pilar: kesejahteraan psikologis, kesehatan, pendidikan, vitalitas masyarakat, penggunaan waktu, keragaman budaya, kualitas pemerintahan, standar hidup, dan keberlanjutan lingkungan. Bayangkan, kebahagiaan dan alam dianggap sama pentingnya dengan ekonomi. Bhutan juga punya kebijakan-kebijakan yang bagi negara lain terdengar gila, tapi justru menjadi bukti keseriusan mereka dalam menjaga harmoni. Misalnya, Bhutan adalah satu-satunya negara di dunia yang menyerap lebih banyak karbon daripada yang mereka hasilkan. Negara ini karbon negatif. Mereka melarang penebangan liar, membatasi jumlah turis dengan biaya masuk tinggi untuk menjaga ekosistem, bahkan melarang iklan komersial di media lokal, karena dianggap bisa mengganggu ketenangan batin. Hingga akhir tahun 90-an, televisi dan internet belum masuk ke Bhutan. Ketika akhirnya diperbolehkan, pemerintah memberi peringatan keras bahwa teknologi harus digunakan dengan bijak agar tidak merusak nilai-nilai sosial. Di Bhutan, merokok ilegal di tempat umum, dan konsumsi rokok dibatasi secara nasional. Tak hanya itu, dalam setiap pembangunan, warga harus mempertimbangkan arsitektur tradisional Bhutan, tidak boleh seenaknya membangun gedung modern yang merusak pemandangan spiritual. Tapi jangan salah, Bhutan bukan negeri dongeng tanpa masalah. Ekonominya masih sangat bergantung pada India, dan angka kemiskinan masih ada. Namun yang luar biasa adalah cara rakyat Bhutan menanggapi kekurangan itu dengan rasa syukur. Di negara ini, kematian bukan sesuatu yang ditakuti, melainkan disadari. Banyak warga Bhutan secara rutin merenungkan kematian sebagai pengingat untuk hidup lebih baik, ajaran spiritual Buddha yang masih sangat kuat di kehidupan sehari-hari. Mereka percaya, semakin kamu sadar bahwa hidup itu sementara, semakin kamu bisa hidup secara penuh. Bhutan mungkin tidak punya jutaan pengikut di media sosial, nggak punya mobil sport, klub malam, atau apartemen megah di tengah kota. Tapi mereka punya sesuatu yang hilang dari banyak negara modern, kedamaian batin yang nyata, dan masyarakat yang tidak terobsesi dengan pencitraan. Di saat negara lain mengejar kesuksesan eksternal, Bhutan sibuk membangun kesuksesan internal. Jadi, mungkin pertanyaan sebenarnya bukan, kenapa Bhutan dianggap negara paling bahagia di dunia? Tapi, kenapa kita semua masih mengira bahwa jadi kaya sama dengan jadi bahagia?